Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Selvira Amanda, NIM 207993. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan rangkuman materi pembelajaran mata kuliah Etika Bisnis dan Perbankan. Saya di sini akan menjelaskan yang pertama, yaitu pengertian etika bisnis dan perbankan. Dapat kita ketahui bahwa etika merupakan dasar moral atau suatu norma dalam bersikap atau berperilaku kepada seseorang di lingkungan sekitar yang bersifat baik maupun buruk. Sedangkan etika bisnis adalah cara dalam melakukan kegiatan berbisnis yang mencakup aspek-aspek yang berhubungan dengan individu, perusahaan maupun masyarakat. Tujuan etika bisnis yang pertama yaitu meningkatkan kesadaran moral. Yang kedua, membuat batasan-batasan bagi para pelaku bisnis. Dan yang ketiga, memberikan motivasi kepada pelaku bisnis untuk meningkatkan kemampuan. Etika dalam bisnis dan perbankan. Dapat kita ketahui bahwa etika dalam bisnis dan perbankan terkait dengan moralitas atau perbuatan moral yang diartikan sebagai perbuatan baik dan perbuatan buruk dalam kegiatan bisnis atau perbankan. Oleh karena itu, di dalam dunia perbankan, etika bisnis menjadi dasar utama yang sangat berperan penting dan tidak boleh diabaikan. Sehingga dalam perbankan, kebutuhan etika layanan nasabah yang berupa rangkaian tindakan fisik untuk memenuhi keinginan nasabah akan suatu produk dan jasa yang dibutuhkan. Baiklah, yang kedua saya akan menjelaskan tentang etika bisnis selaku pemikiran filsafi. Dalam filsafat, etika membicarakan tentang tingkah laku atau perbuatan manusia dalam kaitan antara baik dan buruk. Baik dan buruk maksudnya di sini adalah suatu penilaian atas apa yang bisa dilihat dan dirasakan seperti perbuatan dan tingkah laku manusia. Jadi etika bisnis adalah bagian dari filsafat. Etika dan etika bisnis berhubungan erat satu sama lain. Filsafat dalam arti luas adalah suatu usaha sistematis untuk memahami pengalaman manusia. Secara tradisional, pemikiran filsafi terbagi dua bentuk kegiatan rasional, yakni yang pertama bersifat analitis. Maksudnya adalah filsafat meneliti secara terinci makna istilah-istilah berlaku, argumentasi, sifat serta asumsi yang membagi-baginya dalam komponen-komponen. Sedangkan berbentuk sintesis maksudnya adalah para filsuf menyusun suatu pandangan menyeluruh yang menggabungkan dan mengintegrasikan berbagai masalah suatu sama lain, serta sejauh mungkin membuat semua bagian-bagian dari pengalaman kita menjadi jelas dan terang. Yang dapat kita ketahui bahwa ada dua yang saling berhubungan dalam studi etika yang lazim. Di antaranya yaitu yang pertama etika deskriptif. Maksudnya adalah etika ini erat hubungannya dengan antropologi, sosiologi, dan psikologi masyarakat menghadapi sistem moral. Yang kedua yaitu etika normatif. Maksudnya adalah secara sistem berusaha menyajikan serta membenarkan dan memberikan sistem moral. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang pengambilan keputusan etis. Dapat kita ketahui bahwa kata etis merupakan bertindak secara konsisten terhadap sesuatu yang biasanya dipikirkan oleh masyarakat dan individu ketika dianggap sebagai nilai yang baik yang mencakup keadilan, martabat, kesejahteraan, kesetaraan, kejujuran, dan hak-hak individu. Sedangkan keputusan etis merupakan suatu keputusan yang dibuat oleh orang profesional yang mengabdi pada suatu bidang pekerjaan tertentu.
suatu keputusan etis, seorang profesional akuntansi akan mengacu pada kode etik profesi. Ada beberapa pendekatan dalam pengambilan keputusan etis. Yang pertama yaitu pendekatan filosofis. Maksudnya adalah kerangka dalam berpikir kritis untuk mencari solusi dalam berbagai masalah. Jadi pemikiran yang tidak secara kritis maka itu tidak termasuk dalam pemikiran filosofis. Kedua, pendekatan 5 pertanyaan. Pendekatan ini merupakan pendekatan yang cukup komprehensif karena melibatkan berbagai kelompok kepentingan. Bahkan juga termasuk aspek lingkungan yang selama ini jarang dijadikan sebagai pertimbangan dalam melakukan pengambilan keputusan. Yang ketiga yaitu pendekatan standar moral. Pendekatan ini lebih fokus daripada pendekatan 5 pertanyaan. Pendekatan ini menawarkan sebuah kerangka yang lebih cocok untuk pertimbangan keputusan yang memiliki dampak signifikan di luar korporasi dari kerangka kerja 5 pertanyaan. Yang terakhir yaitu pendekatan Pastin, yaitu menggunakan konsep etika aturan dasar untuk mengungkapkan gagasan bahwa individu dan organisasi memiliki aturan-aturan dasar atau nilai-nilai fundamental yang mengatur perilaku mereka atau perilaku yang diinginkan. Jadi, mengapa etika diperlukan dalam pengambilan keputusan? Dapat kita ketahui bahwa etika memerlukan sikap kritis, metodis, dan sistematis. Etika memiliki peran yang sangat penting dalam setiap tindakan dan perilaku manusia, sehingga seringkali kita melabeli tindakan individu tersebut dengan tindakan yang etis atau tindakan yang tidak etis. Keputusan etika selalu membawa konsekuensi yang luas. Etika dan moral menjadi petunjuk dan pijakan bagaimana individu tersebut mengeksekusi keputusannya. Sebagai suatu ilmu, objek dari etika adalah tingkah laku manusia. Akan tetapi, berbeda dengan ilmu-ilmu lain yang meneliti juga tingkah laku manusia, etika memiliki sudut pandang normatif. Dalam etika memerlukan sikap kritis, metodis, dan sistematis. Dengan adanya etika, pengambilan keputusan etis mungkin bisa berjalan dengan baik dan benar. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan yang keempat yaitu tentang hakikat etika bisnis dan hubungan bisnis dan moral. Yang dapat kita ketahui bahwa hakikat bisnis adalah kebutuhan manusia yang berupa barang dan jasa harus terpenuhi kebutuhannya dengan usaha mendapatkan alat pembayarannya, yaitu uang atau tukar menukar barang. Ada beberapa karakteristik profesi bisnis. Yang pertama, adanya pengetahuan khusus. Biasanya berkaitan dengan keahlian, keterampilan, dan pendidikan. Yang kedua, adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Hal ini biasanya setiap pelaku profesi kegiatannya pada kode etik profesi. Selanjutnya, moral. Apa itu moral? Moral adalah sebuah ajaran yang baik, buruknya perbuatan dan kelakuan seseorang. Yang perlu kita ketahui bahwa ada macam-macam moral. Yang pertama, yaitu moral murni. Ialah moral yang terdapat pada setiap manusia sebagai sesuatu perwujudan pencaran hati. Yang kedua, moral terapan. Ialah moral yang dapat dari berbagai ajaran filosofi, agama yang menguasai pemutaran manusia. Dapat kita ketahui bahwa hubungan bisnis dan moral sangat erat kaitannya, karena moral digunakan sebagai alat untuk mendorong melakukan kebaikan dalam berperilaku. Moral yang baik dalam berbisnis tentunya juga akan memberikan dampak yang baik juga.
berkembang dengan hasil yang memuaskan. Dengan adanya moral, mungkin terbentuk aturan yang akan diterapkan dalam melaksanakan bisnis tersebut. Dan juga dengan adanya moral, sebuah kepercayaan dalam bisnis akan terjalin serta memberikan kenyamanan bagi kita untuk menjalankannya. Yang kelima, saya akan menjelaskan tentang pertanggungjawaban moral dan masalah pengawasan moral. Yang dapat kita ketahui bahwa pertanggungjawaban moral adalah kemampuan seseorang dalam menjalankan tugasnya serta memberikan tanggapan dari pengusaha berdasarkan prinsip-prinsip etis. Perusahaan sebagai suatu kebulatan bertanggung jawab pada perusahaan-perusahaan mitra, partner dengan mengadakan kontrak-kontrak untuk mewujudkan apa yang telah dijanjikan, dan sebagai perusahaan besar wajib membayar utang-utang yang timbul pada pengelolaannya. Ada beberapa kewajiban moral suatu perusahaan dibagi atas 3 kelompok, yakni yang pertama, pertanggungjawaban untuk tidak merusak lingkungan di sekitarnya sehingga tidak mengotori udara dan air. Yang kedua, kewajiban moral ikut menjaga keamanan dan keselamatan demi kepentingan umum di sekeliling daerah pabrik. Dan yang ketiga, bertanggung jawab secara umum mengenai lokasi pembukaan dan penutupan pabrik. 6. Pentingnya etika dalam berbisnis. Etika bisnis dalam perusahaan memiliki peran yang sangat penting, yaitu untuk membentuk suatu perusahaan yang kokoh dan memiliki daya saing yang tinggi serta mempunyai kemampuan menciptakan nilai yang tinggi. Biasanya dimulai dari perencanaan strategi, organisasi yang baik, sistem prosedur yang transparan, didukung oleh budaya perusahaan yang andal, serta etika perusahaan yang dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen. Dalam etika bisnis memberikan banyak manfaat positif dalam jangka waktu pendek dan panjang bagi perusahaan. Kalau kita sudah terbiasa menerapkan etika dalam keseharian, tentu tidak sulit untuk menerapkannya dalam berbisnis. Kuncinya adalah jangan sampai kegiatan bisnis kita mengganggu kegiatan berbisnis lain. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang ketujuh, yaitu tentang etika mencapai laba yang layak. Bisnis adalah suatu kegiatan individu yang terorganisasi untuk menghasilkan, menjual barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan. Ada beberapa macam etika mencapai laba yang layak. Yang pertama, bertanggung jawab sosial. Maksudnya adalah suatu tindakan dari suatu badan yang diakui sebagai badan hukum yang tidak pantas. Kedua, bertanggung jawab di dunia berbisnis. Maksudnya adalah nilai-nilai ekonomi pada suatu pasaran bebas sangat bermanfaat bagi umat manusia. Ada beberapa prinsip-prinsip dalam etika mencapai laba yang layak. Yang pertama yaitu prinsip otonomi. Maksudnya yaitu sikap dan kemampuan manusia dalam mengambil keputusan. Yang kedua, prinsip kejujuran, bahwa dalam berbisnis harus mempunyai sikap kejujuran. Yang ketiga, prinsip keadilan, bersikap adil dan mewajibkan perlunya memenuhi kriteria yang rasional, objek serta dapat bertanggung jawab. Dan yang terakhir yaitu prinsip saling menguntungkan. Maksudnya adalah bisnis yang dijalankan dapat menguntungkan semua pihak. Saya akan menjelaskan tentang asas-asas etika jabatan. Yang dapat kita ketahui bahwa etika jabatan adalah ajaran-ajaran moral dan asas-asas kelakuan yang baik bagi aparatur dalam menunaikan tugas dalam melakukan tindakan jabatan ini. Ada beberapa asas-asas etika jabatan. Yang pertama, asas
asas yang mendasarkan diri pada hubungan antar bangsa yang berdasarkan hukum internasional. 2. Asas kepentingan umum. Asas ini harus mendahulukan kesejahteraan umum. Yang kedua, asas efisiensi. Maksudnya adalah asas yang menentukan kegiatan penyelenggaraan administrasi untuk mencapai hasil kerja yang baik. Selanjutnya, yang ke-9 saya akan menjelaskan tentang etika perbankan. Apa itu etika perbankan? Etika perbankan adalah suatu etika atau kebiasaan baik dalam menjalankan kegiatan usaha perbankan yang diterima, dipatuhi, dan ditaati oleh para bankir. Menjadi etika bankir yang profesional yaitu: yang pertama, kita harus memiliki skill. Yang kedua, harus memiliki inisiatif. Yang ketiga, memiliki privasi yang tinggi. Dan yang keempat, memiliki jiwa kepemimpinan. Ada beberapa prinsip-prinsip etika perbankan. Yang pertama, prinsip kepatuhan. Maksudnya yaitu setiap bankir juga harus memenuhi aturan yang berlaku di suatu bank. Yang kedua, prinsip kerahasiaan. Setiap bankir dituntut untuk menjaga kerahasiaan nasabah. Yang ketiga, prinsip kesehatan bersaing. Maksudnya di sini adalah setiap bank harus tetap menjaga agar terciptanya iklim setiap persaingan yang sehat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan yang ke-10 yaitu tentang integritas dan wibawa bankir nasional. Yang dapat kita ketahui bahwa integritas adalah sebuah penilaian yang berkaitan dengan kualitas kejujuran dan prinsip moral di dalam diri maupun sekelompok orang. Sedangkan wibawa adalah pembawaan untuk dapat menguasai dan mempengaruhi agar dihormati orang lain melalui sikap dan tingkah laku. Ada beberapa etika dan persyaratan yang menjadi bankir profesional. Yang pertama, kita harus memiliki inisiatif. Yang kedua, memiliki skill. Dan yang ketiga, memiliki rasa percaya diri. Karakteristik bankir yang berintegritas. Yang pertama yaitu ketulusan. Kedua, konsisten. Dan yang ketiga, keteguhan hati. Selanjutnya saya akan menjelaskan yang ke-11 yaitu tentang etika dalam praktek bisnis. Bisnis adalah aktivitas yang memerlukan tanggung jawab moral dalam pelaksanaannya, sehingga etika dalam praktek bisnis memiliki hubungan erat. Dalam praktek bisnis perlu diperhatikan yang pertama yaitu jujur. Jujur adalah salah satu nilai paling dasar yang harus dimiliki dalam berbisnis. Yang kedua, bersikap sopan agar mendapatkan kesan yang baik kepada rekan bisnis usaha. Bersikap sopan dan santun. Yang ketiga, bersikap dewasa. Kita harus berpikir panjang karena bisnis yang baik adalah yang bisa berkembang secara terus-menerus. Adapun beberapa perilaku yang harus dihindari pada etika dalam praktek bisnis. Yang pertama, suap, paksaan, penipuan, serta pencurian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan yang ke-12 yaitu tentang etika dalam praktik akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Yang dapat kita ketahui bahwa etika dalam akuntansi manajemen adalah disiplin ilmu yang berkenaan dengan penggunaan informasi akuntansi oleh para manajemen dan pihak internal untuk keperluan perhitungan biaya produk, perencanaan pengendalian dan evaluasi, serta pengambilan keputusan.
profesional akuntansi manajemen biasanya sangat penting dalam perekonomian yang baru digital berbasis kepercayaan dan kepentingan sangat dijunjung tinggi. Sedangkan akuntansi keuangan merupakan bidang akuntansi yang mengkhususkan fungsi dan aktivitasnya pada kegiatan pengelolaan data akuntansi dari suatu perusahaan dan menyusun laporan. Selanjutnya 13 yaitu tentang etika profesi akuntansi. Etika profesi akuntansi adalah suatu ilmu yang membahas perilaku perbuatan baik dan buruk manusia sejauh yang dapat dipahami oleh pemikiran manusia terhadap pekerjaan yang membutuhkan pelatihan dan penguasaan terhadap suatu pengetahuan, khususnya akuntansi. Prinsip etika akuntansi. Tanggung jawab profesi. Maksudnya adalah pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukan. Yang kedua, kerahasiaan. Maksudnya yaitu menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh melakukan jasa profesional. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan 12 adalah risiko etika.这一次我真的睡着了。 yaitu krisis keuangan dan krisis komunikasi. Krisis keuangan maksudnya yaitu krisis yang terjadi karena perusahaan mempunyai masalah tentang keuangan. Sedangkan krisis komunikasi